Gagal total. Aksi bela Rizik hanya diikuti 150 orang. Ada apa? Ya, seperti memang sudah waktunya aksi-aksi bela nomor togel mengalami penurunan peserta. Jika dibandingkan dengan aksi 212 yang adalah puncak daripada aksi nomor togel, maka aksi sudahnya hanya menyisakan masa pemuja Rizik Syihab yang tersangka kasus pornografi. Yang lain sepertinya sudah mulai sadar dan tidak tertipu dengan aksi nomor togel ini. Bagaimana tidak ditipu? Katanya aksi bela Islam dan ulama, tetapi beberapa kali ada dugaan ditunggangi aksi makar. Nah, yang paling parah adalah aksi hari ini, Jumat 9 Juni 2017, yang katanya membela ulama. Nah, padahal yang dikatakan ulama yang dibela ini kan karena tersangka ya, menjadi tersangka kasus pornografi. Ya, meski membantah sikap kabur ke luar negeri bukankah sikap yang pantas untuk dibela. Seorang yang ngaku ulama ya seharusnya menjadi teladan dengan berani menghadapi persoalan hukum, bukannya lari seperti buronan tanpa jelas di mana rimbanya. Meski saat ini ada di Arab Saudi, Rizik diakui tinggalnya berpindah-pindah. Apakah pantas ulama yang menjadi tersangka kasus pornografi dibela saat dia sendiri sedang kabur? Aksi bela Rizik memang menjadi titik nadir terendah dalam setiap aksi yang mereka lakukan. Ini adalah aksi yang dihadiri dengan jumlah yang paling sangat jauh dari harapan. Sesumbar bahwa aksi ini hanya akan diikuti 500.000 sampai 1 juta orang, ternyata tidak menjadi kenyataan. Ketua Presidium 212 Ansufri Idrus Sambro mengatakan aksi bela ulama di Masjid Istiqlal akan tetap digelar meski tidak diizinkan pengurus Masjid Istiqlal dan kepolisian. Dia berharap aksi tersebut akan diikuti banyak orang. Siang nanti itu harapan kami 500.000 orang insya Allah. Kalau malam nanti terawih harapan kami ya lebih dari 1 juta insya Allah, kata Ansuri. Lah namun bagaimana? Jauh dari yang diharapkan. Peserta aksi yang hadir sangatlah sepi. Nah, meski tidak ada absensi resmi yang tercatat, bisa diperkirakan jumlah peserta yang hadir tidak lebih daripada 150 orang. Ya, kalaupun bertambah bisa saja karena terjadi saat buka puasa atau menjelang sholat tarawih. Tetapi ya, aksi yang katanya akan melakukan tablik akbar dan ceramah hanya dan orasi dari atas mobil komando. Sayangnya aksi ini menjadi sia-sia, tiada guna, karena sejak awal memang tidak diizinkan diadakan kegiatan aksi bela Rizik yang disebabkan karena adanya tausiah di Masjid Istiqlal. Tetapi namanya juga tidak tahu aturan dan suka memasang kehendak, para alumni 212 ini tetap aja melakukan aksi. Ya, tentu saja masa pun tidak banyak yang mau datang karena sikap arogan mereka yang sepertinya tidak begitu diikuti lagi. Bagaimana tidak arogan? Bukannya tanya dulu apakah pengurus masjid ada acara atau tidak, langsung buat acara. Seolah-olah mereka menganggap Masjid Istiqlal itu adalah tempat yang bebas mereka gunakan kapan saja dan semau mereka. Ya, pada akhirnya ya mereka harus terima bahwa kali ini mereka adalah gagal total. Aksinya melempem dan yang datang pun hanya sedikit. Bagaimana mau buat tablik akbar serta orasi, toh yang datang juga hanya seupil. Malah jadi pertunjukan aksi yang memalukan dan sangat menyedihkan. Ya, bagaimana lagi? Lalu bagaimana setelah aksi siang ini? Ya, adakah pertambahan peserta seperti yang diharapkan? Sayangnya tidak. Ya, mengapa ini kok sepi peserta? Ya, ada beberapa kemungkinan yang bisa kita perkirakan. Yang pertama adalah, satu, ini kan adalah bulan puasa toh. Hanya orang yang tidak paham arti Ramadan dan bulan puasa saja yang mau mengikuti aksi seperti ini. Bulan puasa harusnya kan untuk menenangkan dan menahan diri. Nah, malah diundang untuk bereaksi dan ada orasinya yang khusus puasa, ya pasti tidak sudi datang toh. Yang kedua, bukanlah membela ulama melainkan membela tersangka kasus pornografi.
Siapa sih yang mau bela ulama tetapi sudah dijadikan tersangka kasus pornografi? Meski masih tersangka kan, dengar judulnya saja sudah tidak menggambarkan teladan seorang ulama. Apa iya pas lagi demo ditanya bela ulama atau bela tersangka kasus pornografi? Ya tidak menggambarkan kebenaran jadinya. Nah yang ketiga adalah tidak ada dana yang didapatkan. Apalagi nggak mungkin dapat nasi bungkus wong karena sedang berpuasa. Jika sebelumnya rame karena iming-iming dapat uang, nah kali ini tidak ada iming-iming uangnya. Karena itu wajar sepi yang datang. Apalagi ini bulan puasa, nasi bungkus pun tidak ada. Bulan puasa mending di rumah dan istirahat, pahalanya lebih terjamin. Tidak ada nama Ahok, ya nomor 4 itu tidak ada nama Ahok yang jadi kebanggaan kalau sudah ngaksi. Kali ini tidak ada nama Ahok yang disinggung, tentu saja menghilangkan popularitas dan pamor dari aksi ini. Kalau ditanya lebih keren mana aksi bela Rizik tersangka kasus pornografi atau mendemo penista agama, ya pasti pilihannya demo Ahok lah. Bila tersangka kasus pornografi apa kebanggaannya? Terus yang kelima, yang mau dibela aja kabur, untuk apa dibela? Lah hal ini tentulah alasan yang paling masuk akal. Yang mau dibela saja kabur, untuk apa dibela? Yang dibela itu adalah orang yang berani menghadapi persoalan. Nah, kalau yang lari dari kenyataan mah memalukan untuk dibela. Jadi ya mending di rumah saja. Puasa kan lebih afdol. Terlepas itu dari semua, saya pikir sebenarnya aksi ini karena masih banyak orang yang memahami arti Ramadan daripada tidak. Mereka masih waras dan tidak gampang dihasut serta saat sedang melakukan ibadah puasa. Siapa sih yang mau melewatkan perjalanan ibadah puasa dengan khusyuk selain mereka yang sudah gelap matanya? Ya, siapa sih yang mau melewatkan menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk selain mereka yang sudah gelap matanya? Syukurlah masih banyak yang waras daripada yang tidak. Ya semoga saja dengan kejadian ini umat muslim semakin disadarkan apa yang aneh dengan gerakan aksi Rizik ini. Semua kembali kepada makna beragama sebenarnya. Islam yang membawa damai dan kesejukan. Tidak perlu lagi gerakan ikut-ikut gerakan FPI yang menyamar dengan nama GNPF MUI dan Presidium 212. Semua itu hanya akal-akalan untuk mempermainkan agama. Saran saya tidak perlu lagi aksi seperti ini. Mendingan Mas Toye pulang saja sebelum Idul Fitri ya, supaya kita bisa lebaran bersama di Indonesia. Lah ya masalahnya lebarannya di rutan ataupun tidak ya nantilah kita pikirkan itu nanti. Yang penting pulanglah Mas Toyib. Demikian ditulis oleh Palti Huta Barat. Terima kasih Bang Palti.